Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nurhayati. Saya pengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Majalaya, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan tentang praktik baik yang telah saya lakukan yang dikategorikan pada topik asesmen pembelajaran. Dengan judul Pameran Karya Meningkatkan Apresiasi Peserta Didik. Praktik baik ini diawali dengan adanya masalah yang saya hadapi ketika ingin melahirkan umpan balik untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Dan juga ingin mengundang apresiasi dari peserta didik supaya ikut terlibat aktif dalam mengapresiasi karya dari teman-teman peserta didik yang lainnya. Dan ini sangat sulit dilakukan jika melihat fasilitas di sekolah mungkin, apalagi saya mengajar bahasa Inggris terutama untuk proses assessment keterampilan berbicaranya. Nah, ini agak sulit dipamerkan di mana gitu ya. Maka dari itu pendidik harus senantiasa aktif dan kreatif dalam mencari dan menggunakan media yang tersedia dan mudah diakses untuk pameran karya yang dihasilkan peserta didik ini. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi saya dalam proses assessment, terutama untuk keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk menjawab tantangan ini, saya mengadakan pameran karya peserta didik melalui grup WhatsApp. Saya terapkan dalam proses assessment ini, dan apresiasi ini di kelas 12 waktu itu. Langkah pertama yang saya lakukan adalah meminta peserta didik untuk membentuk grup WhatsApp yang anggotanya meliputi semua peserta didik yang saya ajar waktu itu. Berikut juga wali kelasnya sebagai perwakilan dari orang tua peserta didik. Nah, seperti terlihat pada gambar. Nah, ini salah satu contoh profil grup WhatsApp untuk pameran karya peserta didik. Nah, selanjutnya, peserta didik mendapatkan deskripsi tugas praktik berbicara bahasa Inggris dengan jelas dan rinci. Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih tipe dan tema materi berbicaranya. Tipe berbicaranya yang dapat dipilih oleh peserta didik yaitu berupa menyanyi, singing, bercerita atau storytelling, kemudian berpidato, speech, laporan berita or news report, kemudian ada menjelaskan, explain something, memberikan prosedur atau giving procedural text, membacakan puisi, recite poem, menceritakan kegiatan, recount, dan sebagainya. Sedangkan temanya bersifat bebas asal tentunya sopan. Hal ini dipilih untuk mendukung merdeka belajar bagi peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan sendiri tipenya dan temanya sesuai dengan minat dan kompetensi yang dimiliki. Seperti yang dijelaskan pada bagian berikutnya, ada kegiatan pameran karya terlihat pada gambar berikut. Nah, ini contoh deskripsi tugas di grup WhatsApp. Kemudian nanti peserta didik diminta mengunggah video karya mereka di YouTube dan membagikan linknya di grup WhatsApp pameran karya. Nanti peserta didik diminta untuk saling memberikan apresiasi karya video yang telah diunggah, baik berupa komentar ataupun dengan menekan tombol menyukai. Wali kelas juga turut berpartisipasi terhadap karya yang ditampilkan anak didiknya. Nah, tampilannya seperti gambar berikut. Contoh link YouTube yang dibagikan peserta didik di grup WhatsApp. Karya berbahasa Inggris yang dipamerkan tidak hanya menuntut kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya saja atau oral skill-nya, namun juga kemampuan peserta didik dalam mengintegrasikan teknologi seperti menampilkan presentasi PowerPoint, mengedit video dengan variatif dan kreatif, dan proses pengunggahan di YouTube. Pengunggahan video di YouTube ini dipilih supaya peserta didik tidak harus mengunduh video peserta didik yang lain untuk sekedar menonton dan memberikan apresiasi, sehingga memori gawai di peserta didik tidak terbebani dengan berat. Lain halnya kalau video itu langsung diunggah di WhatsApp,
di mana peserta didik harus mengunduh dahulu videonya baru dapat menonton dan mengapresiasi. Dengan pameran karya ini, pendidik juga secara tidak langsung dapat mendalami karakter diri peserta didik. Pendidik dapat melihat kedisiplinan, kerajinan, antusiasme, dan kerjasama. Hal ini terlihat dalam apresiasi yang saling diberikan oleh peserta didik untuk menyemangati teman-temannya seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, ini contoh tampilan kolom apresiasi. Pameran karya seperti ini dapat memunculkan bakat tersembunyi peserta didik yang belum nampak, seperti ada peserta didik, salah satu peserta didik yang cenderung pasif di kelas, namun di pameran kali ini dia mampu menampilkan bakat menyanyinya dengan bagus. Peserta didik ini mendapat apresiasi positif dari teman-temannya. Bahkan ada yang meminta untuk mendalami serius dan ikut audisi menyanyi di acara yang lebih luas. Hal-hal yang muncul seperti ini menjadi contoh implementasi kurikulum Merdeka dalam hal menyenangkan peserta didik, sekaligus melibatkan peserta didik dalam visi inspiratif dan emosi yang positif. Demikian proses assessment ini menjadi ajang untuk saling menghargai kemampuan dan bakat yang dimiliki. Bahkan ada suatu karya yang menampilkan peserta didik menyanyi dengan kurang baik, namun tidak ada yang menekan tombol tidak menyukai atau memberi respon yang negatif. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan tidak membuat peserta didik khawatir dan ragu-ragu untuk membuat karya untuk dipamerkan lagi nanti ke teman-temannya. Menurut teman sejawat dan kepala sekolah juga, kegiatan pameran karya ini merupakan kesempatan bagi peserta didik untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka selama ini, khususnya kompetensi berbicara dalam bahasa Inggris. Apresiasi yang positif yang didapat dari pendidik ataupun peserta didik lainnya akan meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri peserta didik dalam berkarya ke depannya di institusi yang lebih tinggi, di lingkungan kerja, atau di masyarakat pada umumnya. Demikian cerita praktik baik dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan terus pembelajaran yang berorientasi pada murid dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.